Shalom saudara, kembali kita dengar firman Tuhan. Hari ini kita buka kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, satu ayat bunyinya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku, tema firman Tuhan hari ini adalah kenalilah Allah Sang Halik sejati itu. Saudara, bila orang mengaku mengenal Allah dan beribadah kepadanya, kemudian dia bersikap membenci, bersikap bermusuhan kepada sesamanya, kata Alkitab hari ini, orang itu belum mengenal siapa Allahnya. Saudara-saudaraku, orang belum mengenal Allah, padahal sesamanya yang dia benci itu adalah sama-sama dicipta Allah, dicipta oleh Khalik yang sama. Nah, saudara-saudaraku, tentu saja banyak energi yang terbuang percuma. Kasihan, Allah sejati itu dipermalukan di dalam sikapnya. Nah, saudara-saudaraku, tidak mengasihi Allah itu identik juga dengan tidak peduli, masa bodoh, cuek, ego, tidak mau tahu, dan lain sebagainya. Mengasihi hanya kepada orang yang baik kepada dirinya, yang memberi kepadanya, yang mengasihi kepadanya. Saudara-saudaraku, kasih yang seperti ini itu disebut kasih eros, kasih filia, kasih ego manusia, pusatnya kepada dirinya. Ini alur dunia zaman Nuh, saudara-saudaraku. Jika ia baik, saya pun baik. Jika ia memberi, saya pun memberi. Ya, saudara-saudaraku, jika tidak, saya pun tidak. Itu kasih manusia. Tetapi kalau kasih Allah, saudara-saudaraku, itu disebut kasih agape. Saudara-saudaraku, kalau kita mengenal Allah, maka sejak awal kita belajar tentang kepribadian Allah. Saudara-saudaraku, kasih yang ada di dalam Yesus, yang Tuhan Yesus peragakan sepanjang dia hidup di bumi, itu kasih Allah sejati. Saudara-saudaraku, seluruh kasih Allah terakumulasi di dalam diri Yesus, di dalam kepribadian Yesus. Tentu saja kalau kita mengenal Allah yang kita sembah, kita pun mengenal Yesus. Karena kepribadiannya adalah satu. Yesus, pengorbanannya, kepeduliannya, kasihnya, itulah kasih Allah Bapa. Saudara-saudaraku, meskipun dunia memberontak, meskipun dunia membencinya, tetapi Allah tetap datang dalam karya salibnya. Meskipun dunia memberontak, dunia membenci Allah, tetapi Bapa datang dalam karya inkarnasi anak di dalam Yesus Kristus. Meskipun orang berbuat dosa, tetapi Yesus mengasihi orang berdosa. Meskipun orang biadab, tetapi Yesus tetap mengasihi. Saudara-saudara, pada waktu kita dilawat dan diselamatkan, kita dipanggil, kita dipilih menjadi orang tebusan. Hatinya didiami oleh Roh Kudus. Pada waktu sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus mendiami hidup saudara, membimbing dan memimpin hidup saudara. Naluri kemanusiaan kita yang bermusuhan, satu dengan yang lainnya, karena dosa, saudara-saudaraku, merasuk. Kita menjadi hamba dosa, hamba iblis, yang misinya adalah membenci,
ya, memusuhi sesamanya. Ya. Kalau dia mengasihi, kasihnya itu berpusat di dalam dirinya. Kalau engkau mengasihi, aku pun mengasihi. Kalau engkau memberi, aku pun memberi. Itu kasih, paling banter seperti itu. Kasih manusia. Tetapi ketika orang percaya kepada Yesus, Roh Kudus mendiami hidupnya. Dan sejak awal Yesus berkata, sangkali dirimu, pikul salib tiap hari. Sejak itu, kalau saudara merespon ajakan Tuhan, maka Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Hidup saudara diambil alih, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara berangsur-angsur hidup kita diubahkan. Roh Kudus memampukan kita untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi Allah, dan mengasihi sesama kita. Roh Kudus semata-mata yang memungkinkan saudara mengenal Allah, dan Roh Kudus menghadirkan Kristus di dalam hidup kita. Roh Kudus yang memungkinkan orang naluri manusianya berubah. Nah, saudara-saudaraku, belajar tentang Allah, kenalilah kepribadiannya. Bapa di dalam Yesus, Allah Khalik langit dan bumi, Allah yang sejati, mengasihi sesama. Hiduplah dalam kasih, hiduplah dalam kepedulian, berkorban kepada sesamanya. Kasihi dia tanpa ragu, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Karena Allah mengajar kepada kita. Allah yang mengasihi itu. Bapa dalam Yesus yang mengajar kita untuk mengasihi sesamanya. Roh Kudus, kita harus buka hati kita pada hari ini. Biar Roh Kudus datang di dalam hidup kita. Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Biar dia merubah hidup kita. Saya mau ajak saudara berdoa supaya Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus yang memampukan saudara. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengar tentang kasih agape, kasih sejati Allah. Bapa dalam Yesus, malam ini kami rindu mengenal Engkau. Itu sebabnya biar Roh Kudus hadirlah di dalam hidup kami. Ubahlah hidup kami, tuntunlah kami, bimbinglah kami, terangi mata hati kami, supaya kami mengerti Allah yang kami kasihi. Kami mengerti Yesus Kristus yang sudah berkorban dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa, Engkau saja yang memampukan kami. Kami tidak bisa mengandalkan hidup kami secara kemanusiaan kami. Kami perlu Engkau. Roh Kudus, ubahkan hidup kami, agar kami dapat mengasihi Bapa, mengasihi Yesus, mengasihi sesama kami. Engkaulah yang memungkinkan kami mengasihi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara.